Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi sharing kita masih pada materi dinamika vertikal ya. Untuk kali ini kita melanjutkan di sesi atau bagian yang ke-6 ya. Di bagian yang kelima kemarin kita sudah sampai dengan hukum Newton yang ketiga ya, di slide yang terakhir ya, yaitu slide ini ya, tentang aksi reaksi atau hukum Newton yang ketiga. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas masalah yang kedua ya. Setelah masalah yang pertama adalah memformulasi atau menjelaskan ya, menganalisis tentang hukum-hukum Newton. Kita akan lanjutkan dengan yang kedua, bagian kedua, yaitu tentang macam-macam gaya ya, atau perkenalan macam-macam gaya ya. Kemudian yang ketiga ya, karena kita akan bagi tiga, yaitu tentang aplikasinya ya, atau soal-soal contoh ya. Kita lanjut saja untuk bagian yang kedua ya, yaitu untuk gaya yang pertama adalah gaya berat ya. Tentu saja sudah pada tahu ya apakah gaya berat itu ya. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nah, itu intinya ya. Jadi kita mengenal gaya ya. Gaya itu secara umum ada 4 ya. 4 gaya fundamental ya. Jadi kita mengenal ada gaya fundamental dan ada gaya yang biasa ya. Gaya fundamental adalah gaya yang terjadi di alam dengan sendirinya ya. Jadi sudah diciptakan langsung oleh Tuhan ya. Nah, selain itu adalah gaya yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalkan gaya tarik ya dengan tali, gaya dorong ya dengan tangan, dan seterusnya. Itu gaya-gaya yang biasa. Kita ulas sedikit apa itu gaya fundamental atau gaya yang tersedia di alam ya. Itu ada 4. Pertama, gaya gravitasi, yaitu gaya tarik antara benda dengan benda ya. Itu secara umum ya. Tapi yang lebih khusus ada gaya gravitasi bumi. Yang kedua adalah gaya listrik ya. Gaya listrik yaitu gaya antara muatan positif dan negatif ya. Nanti kita bahas di kemudian hari ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya magnet. Berarti gaya pada benda-benda yang bersifat magnet ya. Nah, dalam hal ini yang bertarik menariknya adalah kutub utara dan kutub selatan magnet ya. Ini juga kita bahas di kemudian hari. Kemudian yang keempatnya adalah gaya inti ya. Nah, gaya ikat inti, yaitu gaya untuk membentuk inti atom ya. Ini juga tentu saja paling akhir ya. Kita bahasnya di kelas 12 ya. Jadi gaya inti gaya yang paling besar ya, sehingga kalau gaya inti ini pecah maka yang terjadi adalah reaksi nuklir. Nah, itu sekilas saja ya. Kita kembali ke masalah, itu gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Kan? Nah, gaya gravitasi ini adalah ya, atau setiap gaya adalah aksi reaksi gitu ya. Setiap gaya itu aksi reaksi. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena gaya itu pasti dilakukan oleh sesuatu benda ataupun makhluk ya kepada benda atau makhluk yang lain ya. Jadi tidak mungkin gaya itu sendirian ya. Jadi kalau sendirian belum mengenai sesuatu ya, kita kurang apa istilahnya ya, membahasnya untuk apa itu.
kita lanjut ya. Nah, gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap benda, ya kan? Jadi yang menariknya adalah bumi. Berarti sesuai dengan hukum Newton ketiga aksi reaksi ya. Jadi dianggap bumi menarik benda-benda di sekitar bumi. Padahal pada prinsipnya ya, maksudnya dari prinsip hukum gravitasi yang nanti akan setelah bab ini ya, bab 2-nya setelah ini adalah gaya gravitasi. Nah, di sini kita bahas sedikit aja ya, bahwa gaya gravitasi itu umumnya adalah atau bersifat umum, bukan hanya pada bumi saja ya. Jadi gaya gravitasi ini akibat atau syaratnya adalah memiliki massa ya. Nah, jadi setiap benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik terhadap benda lain ya. Jadi tidak ada gaya tolak ya. Yang ada gaya tolak itu listrik dan magnet ya. Nah, kemudian gaya gravitasi ini adalah gaya tarik ya. Jadi setiap benda bermassa memiliki gaya tarik. Nah, tentu saja dia akan tarik menarik kalau ada benda lain atau massa lain di sekitarnya ya, makanya akan kita sebut sebagai aksi reaksi kan. Nah, dan dalam hal ini sebenarnya sulit ya menentukan mana aksi mana reaksi, karena setiap massa punya kemampuan gravitasi. Cuman ya kita melihat keumuman saja atau ke hal yang wajar, yang lumrah ya, atau juga boleh istilahnya mengacu pada hukum rimba istilahnya ya. Jadi siapa yang kuat dia yang melakukan duluan atau yang bereaksi duluan ya. Ya seperti itu ya umumnya kan. Jadi karena bumi ini paling besar ya, paling besar masanya, maka kemampuannya juga paling besar atau paling kuat ya untuk lingkungan bumi ya. Nah, lain lagi dengan matahari ya, malah bumi ketarik oleh matahari. Nah, jadi untuk lingkungan bumi berarti bumi ini yang paling besar. Jadi dianggap aksinya adalah gaya tarik bumi ya terhadap benda, dan reaksinya gaya tarik benda terhadap bumi. Kenapa seperti itu? Ya, nanti bab 2 kita jelaskan ya. Jadi karena setiap benda memiliki massa dan setiap massa memiliki kemampuan gravitasi. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian boleh lihat di sini ya. Jadi gaya gravitasi ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi ya. Nah, karena menuju ke pusat bumi, maka titik kerja gaya gravitasi itu pada pusat benda ya. Jadi pusat gaya tarik gravitasinya pada pusat benda menuju pusat bumi. Jadi pusat menuju pusat. Nah, kemudian reaksinya gaya tarik benda terhadap bumi ya bekerja pada pusat bumi menuju pusat benda gitu ya. Ya itu efeknya ya, efek kebalikannya ya. Nah, jadi siapapun yang berada di permukaan bumi ya, gaya gravitasinya menuju pusat bumi. Dan pada prinsipnya setiap orang menganggap selalu vertikal gitu ya. Jadi selalu seperti posisi kita saja sekarang ya. Jadi kita menganggap bahwa selalu di bawah ya, selalu vertikal ke bawah. Jadi selalu posisi ini gitu ya kalau kita ibaratkan. Padahal akan ada orang di posisi yang lain. Tapi siapapun dia, dimanapun posisinya, maka akan sama perasaannya ya. Bahwa gravitasi itu menuju ke vertikal ke bawah ya. Itu perasaan semua orang di semua posisi di bumi ya. Ya kita lanjut. Nah, rumus gaya berat itu bagaimana? Ya tentu saja ya harus mengikuti hukumnya gitu kan. Hukum apa? Ya. Gaya adalah hukum Newton 2 kan, atau percepatan gitu ya. Nah, kalau hukum Newton 1 dan hukum Newton 3 itu tidak menjelaskan tentang besarnya gaya, tapi hanya menjelaskan tentang prinsip gaya itu ya. Nah, jadi besarnya gaya atau percepatan ya gaya dan percepatan itu oleh hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, F atau gaya itu ya gaya berat namanya weight ya dalam bahasa Inggrisnya, sehingga simbolnya W. Kemudian